Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa manusia begitu bodoh dengan tidak memahami? Padahal Allah sudah menciptakan dirinya bahkan bukan alam juga, dirinya sendiri pun diciptakan dengan sesuatu yang sempurna, dengan sistem yang sempurna. Tapi sekarang kan tidak paham dengan itu. Menjadikanlah manusia. Makanya saya berharap umat muslim segera bersatu, memilih pemimpin yang adil dan membuat pasukan untuk melawan Zionis. Setelah Zionis kalah, kita akan keluar dari riba karena uang kertas akan hancur. Ya, walau alam dengan bencana yang terjadi itu ketetapan Allah, bukan saya. Allah yang memberikan ketetapan. Saya hanya berdoa. Itu hanyalah kehendak Allah kalau Allah menjadikan itu terjadi. Karena sejatinya itu menjadi pembalasan yang setimpal. Dan mau tidak mau itu terjadi karena pembantaian terhadap anak kecil terjadi. Dan pembantaian itu terjadi karena kita adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan profit dari uang kertas itu, dari riba itu. Makanya saya bilang ini kebodohan kedua, karena kamu memberikan pisau ke pemerintah untuk menikam diri kamu sendiri. Lucu, kamu memberikan orang lain senjata supaya mereka bisa mengontrol kamu. Itu uang kertas itu gitu, riba itu begitu. Makanya Allah larang. Dan Allah mengatakan memang manusia itu bodoh ya. Itu dekat dengan kebodohan. Tidak mau mengambil pelajaran. Saya teringat ya, ada beberapa orang Islam itu mau menunggu Imam Mahdi. Kalau gempa sudah terjadi, yang menenggelamkan pasukan itu di dekat kota Madinah kayaknya. Jadi mereka pulang balik ke Ka'bah menunggu kapan bencana itu, gempa itu datang menenggelamkan pasukan dan mereka akan mencari mana Imam Mahdi. Ya, wallahu alam. Kalau itu cara kamu mencintai Rasulullah, karena apapun yang dekat Rasulullah pasti terjadi. Cuman saya mencintai Al-Quran. Jadi Allah dan Rasulnya, Allah dulu baru Rasulnya. Allah itu menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Allah gitu. Nah, dalam Al-Quran itu jelas Allah meminta kamu itu untuk berpikir, mencari akalmu digunakan untuk menegakkan Al-Quran. Salah satunya adalah menegakkan keadilan. Makanya seharusnya ada ya Rob. Seharusnya ada manusia-manusia yang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu melawan Zionis. Kemarin saya pernah menyarankan tentang pembentukan pasar emas ya. Tapi itu sama aja, karena kalau misalnya pasar emas itu semakin membesar dan merugikan pemerintah, profit uang kertas mereka menurun karena pasar emas, pasti pasar emas itu bakal ditutup dengan tentara. Makanya salah satunya memang menghabisi rootnya, menghabisi akarnya, itulah Zionis. Makanya yang paling tepat itu adalah umat muslim bersatu, pilih pemimpin dan buat satu pasukan untuk melawan Zionis sampai titik darah penghabisan. Kalau Zionis hancur, riba ini akan hancur, uang kertas ini akan kembali, akan hancur dengan sendirinya. Ya, Allah alam. Menyedihkan ya, manusia itu kalau bodoh itu menyedihkan. Tapi saya pun pernah berada dalam kebodohan itu. Makanya tugas saya adalah menyampaikan. Apakah ada yang percaya? Wallahu alam. Itu hak kalian untuk percaya atau tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Oh ya, kemarin saya sempat itu baca tentang dua orang demonstran yang hilang itu. Saya nggak tahu apakah tes DNA-nya sudah selesai. Tapi awalnya diduga karena belum tes DNA. Saya nggak tahu apakah tes DNA-nya udah keluar. Kalau dua rangka yang di tempat yang dibakar itu adalah mahasiswa yang demonstran itu. Yang paling lucu itu sebuah komen mengatakan itulah mahasiswa. Lucu gitu kan, lucu. Kenapa mahasiswa yang demo, mahasiswa yang terbakar? Ini kan dari segi logika dasar aja tumbang kan. Jelas-jelas mahasiswa yang demo, kok mahasiswa membakar mahasiswa. Jadi logikanya udah cacat.
dia menuduh mahasiswa membakar mahasiswa, padahal enggak. Kenyataannya mereka lah yang melakukan kejahatan, yaitu orang yang pemerintah Wakanda. Nyata-nyata mereka yang melakukan ini. Paling saya ingat yaitu kaki-kaki makhluk-makhluk itu, prajurit pemerintah Wakanda itu yang menginjak mahasiswa sampai mati. Karena ada yang mayatnya itu kan diotopsi kan, ada bekas-bekas sepatu di mayat demonstran itu. Kamu pernah terpikirkan nggak sih itu? Sepatunya itu kan dibeli pakai APBN, pajak. Jadi berapa miliar sekarang penduduk Indonesia? 2 miliar lebih kan? Bukan, nggak sampai ya, 280 juta. Saya lupa jumlah penduduk Indonesia. Ya dipanggil semua nanti kita ini. Nanti disab dipanggil semua. Uang kalian pakai beli sepatu orang bunuh demonstran. Mati kita ini. Kenapa bisa terjadi? Karena kamu nggak mau memperjuangkan pemimpin yang adil. Salah kamu. Genocida Gaza itu karena pemerintah. Hampir seluruh pemerintah dunia, termasuk pemerintah Wakanda. Karena hubungan ekonomi, kayak US dollar. Segala-galanya kayaknya. Jadi semuanya terjadi karena kebodohan. Betapa buruknya kebodohan itu. Makanya Allah selalu mengatakan gitu, Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang bakal sehat. Karena ada orang yang akal itu nggak sehat. Mereka pintar membuat uang kertas ini menghindar dari inflasi, karena uang kertas ini barang yang paling mudah kena inflasi. Tapi mereka pintar menjaga itu. Tapi kepintarannya digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan profit yang lebih banyak. Mereka menjaga itu karena mereka mau mempertahankan profitnya. Dan mereka tahu mereka nggak hidup selamanya kan. Kok orang yang tahu hidupnya nggak selamanya sampai harus membantai orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, padahal hidupnya saya nggak selamanya gitu kan. Lucu lah, manusia ini lucu. Manusia itu adalah makhluk yang lucu. Saya ingat pertama kali saya berpikir tentang Tuhan itu kelas 4 kalau kelas 3 SD kan. Sebenarnya saya punya ingatan pas belum bisa bicara ya, tapi kayaknya terlalu aneh. Terlalu aneh untuk dibahas. Maka saya benar dulu nulis diary. Saya ingat di diary itu saya tulis pertama kali saya membuka mata, saya melihat laba-laba, sarang laba-laba. Tapi kayaknya itu bukan pertama kali, karena itu lokasinya beda sama yang dikatakan kakak saya. Saya tanya apakah saya lahir di sini, dia bilang bukan. Berarti lokasinya beda. Tapi itu ingatan pas bayi sebenarnya. Jadi pertama kali saya berpikir tentang Tuhan itu waktu kelas 4 SD, tentang gulma. Ini kedengaran gak sih ada motor apa? Atau saya nggak usah jelasin ini ya Allah. Ya udahlah, nggak usah aja kalau gitu. Kita bahas sesuatu yang lain. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang dekat dengan kejahatan, dekat dengan keburukan. Apalagi iblis itu kan sudah diberikan kesempatan untuk merasuki. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa hanya manusia yang hatinya itu dekat kepada Allah itu nggak akan mampu termakan oleh bisikan-bisikan setan. Ya Allah alam. Ini menarik sebenarnya. Jadi ketika hati itu ingin mencari ridho Allah gitu kan, mencari ilmu Allah misalnya, orang itu bakal dibuka karena hatinya condong ke situ. Dan ini sudah dituliskan dalam Al-Quran. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu Allah yang menutup pintu hati gitu. Jadi pintu hati itu kalau udah Allah tutup, siapa yang bisa buka? Kenapa Allah menutup pintu hati itu? Karena hati itu sendiri yang pertama kali memilih untuk menutupnya. Jadi manusia itu begitu. Makanya banyak orang yang berdebat, berdiskusi dengan para ateis itu justru ikut ateis gitu. Karena hatinya itu condong kepada manusia, nggak condong kepada Tuhannya. Makanya ketika berdiskusi dengan
sedikit saja masalah sesuatu tentang ilmu, tentang akal, itu langsung condong. Karena memang hatinya awalnya condong pada sesuatu yang jauh dari Tuhan sendiri. Jadi ini bukan tentang manusia. Bahkan keberadaan manusia itu sendiri bukti bahwa Allah itu Maha Penyayang. Terus kenapa kamu tidak mempercayai Allah yang Maha Penyayang itu? Makanya bumi ini seperti keburukan yang nyata gitu bagi manusia. Lucu ya ketika berulang kali generasi demi generasi itu melakukan kejahatan antar sesama manusia. Padahal Allah sudah menuliskan berkali-kali dalam Al-Quran, Allah itu sudah menciptakan bumi itu dengan baik. Oh iya, ada ayat yang paling mengena sebenarnya. Itu Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, nanti saya riset lah ya saya riset nanti. Jadi telah tampak kerusakan oleh tangan manusia dan Allah memberikan sebahagian gitu. Dikatakan sebahagian dari dampak efek kerusakan itu Allah berikan. Inilah kayak bencana banjir misalnya, atau cuaca ekstrim. Tapi saya belum teliti nih cuaca ekstrim. Banjir dulu mungkin ya. Jadi banjir seperti misalnya gara-gara orang sering buang sampah. Ini sekeliling saya banyak sampah kebetulan. Jadi ada cara sih. Nah itu bukti bahwa manusia itu kebanyakan tidak mencintai kebaikan, karena mereka membuang sampah kepada sembarang tempat gitu. Jadi mereka nggak peduli dengan apapun selain diri mereka sendiri. Itu adalah bukti mereka membuang sampah sembarangan. Ya, menyedihkanlah manusia ini. Jadi ketika banjir terjadi karena sampah berada di mana-mana, menyumbat drainase misalnya, itu kan bentuk dari sebagian kerusakan tangan manusia itu sendiri. Jadi Allah sudah menuliskan dalam Al-Quran, telah nampak kerusakan akibat tangan manusia. Itu sebagian dari dampaknya itu udah Allah kasih lihat itu banjir tuh. Sudahlah. Saya manusia dekat dengan kebodohan ya. Kapan ya kebodohan ini selesai Allah? Menyedihkan pembantaian terus terjadi. Dan kita menjadi bagian dari pembantaian ini karena kebodohan kita sendiri. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kebayang gak sih nanti kalau makhluk-makhluk dalam air itu keluar, pasti ngeri ya. Tapi saya mengerikannya makhluk dasar laut lebih mengerikan manusia yang membantai manusia lain. Ya kan kucing, ada kucing bro, ketemu kucing gak kan? Kadang juga saya berpikir tentang kucing nih. Kan kucing itu kalau dipegang dijilat, kan jilatannya itu membersihkan kan. Jadi memang yang kotor itu tangan kita. Jadi bagus ya. Jadi Allah itu menetapkan sesuatu ketetapan gitu kan. Tiap kamu dipegang tangan manusia dijilat supaya bersih kembali. Ya Allah alam. Suara saya serak. Jadi benar ya ayat Al-Quran itu selalu benar ya. Setelah jelas Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Bahkan Allah memperbaiki yang dengan kebaikan. Itu salah satu bukti bahkan Allah memperbaiki dengan kebaikan. Tapi kita sama sekali tidak paham dengan itu dan melakukan keburukan demi keburukan. Kapan kita keluar dari riba ini? Wallahu a'lam.